Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Sang Juang, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada pembahasan kali ini yang berjudul hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagaimanakah penjelasan struktur dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, akan saya mulai pembelajaran kali ini. Pemerintah pusat yang mengatur hubungan antara pusat dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun, dalam pengaturan berhubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah, sehingga tercipta sinergi antara kepentingan pusat dan daerah. Hubungan pemerintah pusat dan hubungan pemerintah daerah dalam konteks Indonesia merupakan instrumen atau jalan untuk mencapai tujuan negara dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tercapainya tujuan negara yang mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat tentunya dibutuhkan jalinan yang sinergis dan harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara historisnya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tidak lepas dari ketegangan dan konflik. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat memunculkan gejolak di beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatera Barat, Sulawesi, Aceh, Papua, dan Riau yang berdampak pada stabilitas pembangunan nasional. Historis perjalanan hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia semakin memperkuat studi ini bahwa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dikelola dengan serius dengan sama-sama membangun kesamaan persepsi dalam beberapa bidang hubungan kewenangan, keuangan, sumber daya manusia, pengawasan, dan pembinaan. Dalam teori kesistematisan, dikenal bahwa perpaduan yang baik di antara kedua komponen dapat memberi kekuatan yang lebih besar dari sekedar penjumlahan dua unsur yang berdiri sendiri. Teori sistem ini dalam pandangan hidup orang Melayu dikenal dengan ikatan 10 lidi, lebih sulit dipatahkan daripada 20 lidi yang terpisah-pisah. Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, ada beberapa faktor yang dapat mengganggu dan merusak keserasian hubungan pusat-daerah, yakni pertama, masih terdapatnya kesenjangan dan perbedaan antara sistem hubungan pusat-daerah yang telah digariskan secara formal dengan kenyataan di dalam pelaksanaannya. Yang kedua, beberapa daerah masih merasakan adanya perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat. Yang ketiga, makin rendahnya tingkat kemampuan pusat untuk memberikan subsidi kepada daerah. Kemudian hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam prakteknya masih menyisakan permasalahan terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, kemandirian daerah, inovasi dan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintah, kearifan lokal, dan daya saing daerah. Permasalahan tersebut pada akhirnya memunculkan hubungan disharmonis atau konflik di tingkat daerah. Beberapa permasalahan yang terjadi di tingkat daerah diidentifikasi dikarenakan belum adanya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan bidang kewenangan, keuangan, sumber daya manusia, pembinaan, dan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membangun kesamaan persepsi tentang bagaimana hubungan kewenangan, keuangan, sumber daya manusia, pembinaan, dan pengawasan, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah perlu memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tercapainya tujuan pembangunan nasional yang efektif dan efisien ditentukan oleh aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu membangun kesamaan dalam bidang kewenangan, keuangan, sumber daya manusia, pengawasan, dan pembinaan. Ada dua bentuk negara yang penting untuk dipahami sebagai awal dalam memahami hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dua bentuk negara itu adalah negara serikat atau federasi dan negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Negara kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulat. Di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan ialah bentuk negara, di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional pusat. Asas yang mendasari negara kesatuan adalah asas unitarisme. Indonesia sebagai suatu negara kesatuan saat ini memilih sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Desentralisasi ditetapkan dikarenakan pertimbangan situasi dan kondisi, wilayah politik, psikologis, dan keterbatasan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Kemudian ada desentralisasi, di mana pemerintahan pusat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada daerah-daerah tertentu yang mencakup dalam wilayah negara yang bersangkutan dengan maksud agar daerah tersebut mampu mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah yang dinamakan daerah otonom. Asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk menjadi urusan rumah tangga otonom. Di dalam beberapa sumber literatur disebutkan ada dua bentuk desentralisasi, yakni yang pertama desentralisasi jabatan, yaitu penyerahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Desentralisasi seperti ini disebut juga dekonsentrasi. Apa yang disebut dekonsentrasi adalah tidak lain daripada salah satu jenis desentralisasi. Dekonsentrasi adalah desentralisasi, namun desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentralisasi. Kemudian yang kedua, desentralisasi kenegaraan, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas musyawarah mufakat dalam pemerintahan negara. Di dalam desentralisasi ini, rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta atau partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Berkaitan dengan desentralisasi yang menjadi titik tekan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, bahwa desentralisasi memberikan keuntungan pada satu, loyalis space plans. Yang kedua, interorganisasi coordination. Lalu yang ketiga yaitu eksperimentasi and inovasi. Kemudian, menurut Bagirmanan, hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.
Penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli. Penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah tidak boleh membongkar susunan dan struktur asli pemerintahan masyarakat bangsa Indonesia, tapi harus memelihara dan mengembangkannya. Yang ketiga, kebinekaan. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah harus berdasarkan pada kebinekaan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wujud bangunan bangsa Indonesia adalah keragaman dalam persatuan dan kesatuan dari perbedaan. Yang keempat, negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Maka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada prinsip-prinsip permusyawaratan dalam mencapai tujuan. Kemudian ada beberapa indikator melihat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yakni yang pertama, hubungan kewenangan. Ada 4 hal yang penting yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah: pendelegasian kewenangan, keleluasaan dalam pengambilan keputusan, pelayanan, dan wilayah tertentu. Pendelegasian kewenangan merupakan satu landasan penting dalam pelaksanaan asas desentralisasi, utamanya dalam pembentukan daerah otonom. Yang dimaksud dengan kewenangan daerah otonom dalam studi ini adalah hak dan kewajiban untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan daerah memungkinkan fungsi manajemen dapat dijalankan di tingkat daerah. Tidak ada negara yang secara utuh menerapkan sentralisasi atau desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Keduanya merupakan instrumen yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan diperlukan kebijaksanaan dalam penentuan sistem tersebut. Di Indonesia, beberapa urusan ada yang menggunakan sistem sentralisasi dan ada juga yang menggunakan sistem desentralisasi. Namun, penekanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah lebih berada pada kutub desentralisasi. Lalu yang kedua itu hubungan keuangan. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dan daerah dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan kemandirian otonomi. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah terbatasnya jumlah uang yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Hubungan keuangan antara pemerintah daerah dengan pusat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah agar lebih responsif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks Indonesia perlu memperhatikan keseimbangan, keadilan, dan transparansi sehingga menciptakan stabilitas dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu yang ketiga, hubungan sumber daya manusia. Salah satu faktor dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya dukungan sumber daya manusia sebagai penyusun dan pelaksana setiap program pembangunan. Sumber daya manusia pada pemerintah daerah disebut dengan pegawai pemerintah daerah. Sistem pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah dilakukan dengan bentuk integrasi sistem kepegawaian nasional maupun daerah. Berkaitan dengan kepegawaian daerah dikenal dengan istilah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.
ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, maka seluruh pegawai pemerintah daerah adalah ASN. Kebijakan dan manajemen kepegawaian di Indonesia menggunakan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Lalu yang keempat adalah hubungan pembinaan dan pengawasan atau hubungan pengawasan dan pembinaan. Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, di mana pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Hubungan pembinaan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks Indonesia adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden merupakan pemegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat dimaksudkan untuk memastikan sumber daya yang ada di daerah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara merata dan optimal. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditentukan oleh sistem pengawasannya. Berdasarkan sistem pengawasan inilah terbentuk hubungan pemerintah dalam suatu negara. Pengawasan dan pembinaan dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan. Pembinaan dan pengawasan merupakan bentuk usaha dan proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat secara terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat secara berkelanjutan. Di Indonesia ini, pengawasan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah tidak. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh para pelaksana sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah perbaikan di kemudian hari. Yang ketiga, mempermudah atau memperingan tugas-tugas pelaksana karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang dibuatnya karena kesibukan sehari-hari. Yang keempat yaitu pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi, mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.